Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya orang mau pergi ke masjid, ya, tidak boleh dihalang-halangi sebetulnya. Begitu juga haji itu sebetulnya tidak boleh dihalang-halangi. Orang mau pergi haji, kemudian kamu tidak boleh. Apalagi sudah ibaratnya tinggal masuk ke pintu masjid, di stop gara-gara visa. Apa itu alasannya di depan Allah Subhanahu wa taala coba? Sudah sampai gitu, mau masuk masjid. Ibaratnya kan begitu. Dulu kafir Quraisy itu kan juga begitu. Itu sudah jadi urf, ya, jadi konvensi internasional waktu itu di Jazirah Arab, bahwasanya orang yang mau haji atau umroh itu tidak boleh dihalang-halangi. Itu kafir Quraisy saja paham itu, ya. Sehingga Nabi itu ketika mendengar berita ada persekongkolan antara kafir Quraisy dengan Yahudi Khaybar, itu Rasul sengaja itu membawa kaum muslimin dan juga non muslim, ya, yang mau ikut umroh untuk berangkat. Orang-orang kafir Quraisy menghalangi di Hudaybiyah itu, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah ingin menunjukkan ini loh, orang-orang kafir Quraisy ini menghalangi orang untuk memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Itu tidak sesuai tidak sesuai uruf, konvensi di masyarakat waktu itu. Jadi siapapun mau mengunjungi Baitullah berhaji, itu orang kafir Quraisy nggak akan menghalangi. Prinsipnya begitu. Nah sekarang orang muslim, ya, pakai naik sepeda, sudah berkilo-kilo jalan sampai sana tidak boleh itu. Coba alasannya apa? Cuma visa. Ini menunjukkan memang sekat-sekat nasionalisme ini berbahaya di situ. Nah masalahnya itu memang ya la dharara wa la dhirar. Tidak boleh, ya, menimbulkan bahaya, baik itu diri sendiri maupun orang lain, sengaja maupun tidak sengaja. Pandangan awal itu kan gitu, hukum asalnya siapapun mau berhaji tidak dihalang-halangi, berangkat haji aja, hukum asalnya begitu. Cuma memang negara nanti memberikan pengaturan ketika melihat misalnya hukum asal ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan mudarat, dalam artian nggak mampu tertampung lagi misalnya, ya maka boleh dibikin pengaturan. Sehingga bisa diumumkan sekian, ya, musim haji tahun ini, ya, kita cuma bisa, ya, luas areanya itu misalnya menampung 4 juta atau 5 juta orang. Ya itu boleh saja sebetulnya dikaitkan dengan kaidah dharar tadi. Karena kalau nggak dibatasi tumplek-ublek misalnya di situ, ya, satu di sana kapasitasnya misalnya cuma 4 juta misalnya, kemudian yang datang 100 juta misalnya. Bisa kita bayangkan akan terjadi mudarat. Nah, disitulah sebetulnya negara punya peran di dalam mengatur, ya, bukan menghalangi. Tapi kalau sekedar 1-2 orang yang itu masih memungkinkan, tadi kan memberi tambahan 10.000, ya. Tapi ini ada 2 orang aja tidak diterima, ini kan jadi problem itu. Problem haji itu kan kadang ya lambatnya pergerakan jamaah karena banyaknya orang itu. Nah itu ya perlu difikirkan juga teknologinya bagaimana. Gimana supaya tawaf itu misalnya bisa lebih cepat misalnya. Ya, kemudian wukuf di Arafah itu kan yang wajibnya cuma sebentar aja, sekejap pun boleh. Cuma yang lama itu kan berpindahnya dari Arafah kemana jadi lama karena banyaknya itu. Nah itu kan andai ada teknologi orang sebanyak itu bisa berpindah lebih cepat, tentu jamaah haji bisa lebih banyak lagi. Yang wukuf ini digilir nih, nah sekian cepat pindah, sekian cepat pindah. Ya itu problem masa kini, Ustaz, yang mesti tetap tidak selesai dengan khilafah langsung tiba-tiba semua bebas, tidak begitu, tetap diatur.